Ayo kita reuni 411 untuk tetap menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Kita belum pernah membawa presiden ke dalam pengadilan rakyat, ya, pengadilan yang benar-benar adil, ya. Karena itu ini test case, apakah kemudian Mulyono bisa diadili atau tidak. Sekali lagi ya, apakah dia bisa diadili atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari CNN Indonesia, FPI dan kawan-kawan gelar aksi 411 di depan istana besok. Tuntut tangkap Fufu Fafa. Nah, kali ini Habib Rizik Syihab ya akhirnya turun tangan dan akan menggelar reuni aksi 411 di depan istana kepresidenan pada hari Senin besok 4 November 2024. Jadi koordinator aksi Buya Husin mengatakan sejumlah ormas yang hadir selain FPI adalah Persada 212, GNPF, Ulama serta Jawara se-Jabotabek dan banyak ormas dan komunitas lainnya termasuk aktivis emak-emak pemuda mahasiswa. Jadi tuntutannya yaitu adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Mulyono dan tangkap sosok terduga pemilik akun Fufu Fafa. Jadi tuntutan sesuai tema aksi 411 yaitu adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Baik ya, coba kita dengar ya pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Saya ajak seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, para habaib, para ulama, para kiai, dan seluruh para pemuda, para pemudi, insya Allah pada tanggal 4 November yang akan datang akan diadakan reuni 411, reuni 411, di mana kita tahu bahwa pada tanggal 4 November tahun 2016 di mana umat Islam dari berbagai tempat turun ke Jakarta untuk penegakan keadilan, untuk menuntut penista agama agar diproses secara hukum. Dan jangan lupa bahwa aksi 411 ketika itu merupakan tonggak sejarah bagi digelarnya aksi 212. Tolong catat tanggalnya, catat harinya, catat waktunya. Ayo kita reuni 411 untuk tetap menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Dan saya mau mengingatkan semua ibu-ibu sekalian, jangan lupa besok hari Senin aksi 411, insya ajak suami-suaminya, ajak anak-anak lakinya, ajak untuk hadir saudara. Aksi 411, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, amin ya rabbal. Dan jangan lupa insya Allah juga pada tanggal 212 bulan depan reuni akbar 212. Siap ramaikan, siap putihkan Jakarta, takbir, sallu ala nabi. Jadi banyak sekali kita lihat di kolom komentar para pemuja pendukung Mulyono berkomentar dan mencaci maki Habib Rizik Syihab karena ingin menggelar aksi 411 yaitu mengadili keluarga Mulyono beserta Fufu Fafa. Adili Jokowi itu adalah narasi yang selalu dikeluarkan oleh calon-calon pendemo. Kabarnya besok tanggal 4 November 2024 akan diadakan aksi 411, yaitu di mana para pendemo akan menuntut untuk menghukum dan mengadili Jokowi. Kalau ditanya apa tuntutan mereka, ya enggak tahu kok tanya saya, begitu kan. Oke, silakan yang mau hadir ya. Ini adalah test case ya, cek ombak. Apakah ini akan berlangsung secara baik, damai, aman dan tertib ya? Apakah kemudian akan dihalangi seperti aksi-aksi berikutnya, di mana di daerah mereka tidak boleh sewa bus dan lain sebagainya ya? Itu akan mengadakan reuni 411 sebelum reuni akbar 212. Tadi sudah kita lihat videonya ya, ajakan, undangan. Dan akan kita lihat apakah pada era pemerintahan Prabowo ini yang notabene mereka adalah kelompok pendukung Prabowo sebelumnya, kegiatan ini bisa berlangsung dan berjalan mulus. Karena temanya ngeri-ngeri sedap, adili Mulyono dan ganyang Fufu Fafa. Jadi kita akan lihat ya bagaimana padahal ini tidak mengganggu Presiden Prabowo, tapi yang jelas mengganggu Mulyono ya. Mulyono, engkau sumber di segala dari masalah.
Namun kami bahagia akhirnya lengser juga. Nah, kasus kriminalisasi Tom Lembong menurut Bang Refli Harun adalah ini sebagai peringatan siapapun yang berani mengotak-ngatik atau mengusut Fufu Fafa maka akan seperti Tom Lembong. Jadi bisa dipenjarakan atau dikriminalisasi, padahal Kejaksaan Agung pun ya belum berhasil membuktikan ada aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong. Saya tidak pernah kompromi dengan orang yang korupsi. Kalau Tom korupsi, sikat. Tapi persoalannya adalah Kejaksaan Agung mengatakan sampai sekarang belum menemukan aliran dana ke Tom Lembong. Lalu korupsinya di mana? Karena korupsi tersebut ya harus ada yang namanya mens rea, niat buruk. Nah, niat buruk itu, niat jahat itu biasanya dijelmakan dari keuntungan yang diperoleh. Entah itu duit, entah itu fasilitas, entah itu tiket, entah itu macam-macam. Dia mengatakan belum menemukan apa-apa dari Tom Lembong. Kalau kebijakan atau apa yang dilakukan Tom Lembong itu dianggap salah, maka itu bicara tentang profesionalisme, tentang hukum administrasi negara. Bisa diperbaiki, bisa dianulir oleh atasannya presiden. Bahkan bisa dipecat Tom Lembongnya. Terjadi kan, it happened already. Tapi yang jadi masalah adalah kok kemudian dia dijadikan tersangka. Nah ini yang menurut saya bisa jadi ya karena tadi memberikan pesan. Saya ditanya kira-kira apa? Memberikan pesan kepada siapapun kalau Anda kutak-katik yang susu saya, susu bendera ya kan misalnya, maka Anda akan ditarget seperti itu, dicari kesalahan-kesalahannya. Kacau negara ini kalau begitu ya. Nah, menurut saya Didu ya, Prabowo sekarang adalah berhasil dipengaruhi atau dirusak oleh Mulyono. Dan ini tercermin di mana Prabowo tidak berani ya mengotak-ngatik kasus yaitu mantan kabinet Mulyono di dalam kabinetnya sendiri ya, seperti Zulhas, mantan Menteri Perdagangan, Airlangga Hartarto, Dito Aryo Tejo, dan juga Budi Ari ya. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si Fufu Fafa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Fafa. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Saya kira Prabowo harus tunjukkan dialah panglimanya. Dia harus mengendalikan nih orang-orang, termasuk ini siapa yang menangkap. Artinya sudah terlanjur Tom Lembong dengan kasus itu diperlakukan seperti itu, harus berlaku juga atau direncanakan juga kepada menteri-menteri yang lain. Menteri yang lain yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya, yang kedua bahwa ini diproses oleh Kejaksaan Agung. Iya. Atau polisi. Yang menangkap Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung ini kan jaksa agungnya itu tunduk kepada Prabowo. Apakah Jaksa Agung ini menjalankan perintah Prabowo atau menjalankan perintah Jokowi? Iya. Pak Prabowo harus memastikan bahwa dia yang mengendalikan, yang menjadi pemimpin Jaksa Agung ini, bukan Joko Widodo. Iya. Ya, jadi kita tuntut Pak Prabowo itu untuk bersikaplah sebagai seorang pemimpin dan tidak ada yang lebih tinggi kalau kita bicara
negara dan pemerintahan itu dibanding Pak Prabowo sendiri, Iya. bukan Pak Jokowi yang lebih tinggi. Ya, baik. Gitu. Kita tunggu aja kasus Ya. setelah Lembong. Tapi terpenting adalah para pendekar yang jumlahnya mungkin 12 ya lebih Ya, Pak ya. 12 orang, ya. Kira-kira apa yang menjadi kesepakatan untuk segera melaporkan sesuatu yang paling menarik atau apa saja, Pak? Jadi saya kira tujuan utama kita datang ke KPK oleh sekitar 12 orang tadi ya, ada Pak Said, Pak Antoni, Saud Situmorang, Eros Jarot, Mas Roy Suryo, Refli Harun, Petrus Celestinus, Lukas dan sebagainya itu ya, itu memang untuk menagih dan mendorong KPK memproses lebih lanjut kasus-kasus yang melibatkan keluarga Mulyono. Itu yang penting. Ya. Kasus-kasusnya itu antara lain apa? Soal Blok Medan, ya, soal private jet, ya, kemudian soal gratifikasi yang dulu sudah dilaporkan Ubed. Nah, ditambah lagi tadi saya menyampaikan bahwa kasus dana BPD PKS yang terkait dengan Wilmar dan Sinarmas, Wilmar ini menjadi sponsor Persis Solo. Ternyata anak Jokowi itu bisa punya saham di sana. Kaisang punya saham 40%. Lalu ada yang namanya Kevin, temannya Gibran, itu 30%. Ada Erick Thohir. Nah, lalu di sisi lain dana BPD PKS ini lebih banyak dipakai untuk program biodiesel, mencampur minyak solar dari fosil dengan bio energi yang datang dari CPO, dicampur, ada B20, B30. Ini pengeluarnya sampai di sekitar 100 triliun. Dan yang menikmati bisnis ini untuk melakukan proses tadi dan memproduksinya itu adalah Wilmar. Kok bisa begitu saja? Ya, pertama jumlahnya. Wilmar sendiri sekitar 39 triliun. Lalu ada berikutnya itu ada apa namanya yang kaitannya dengan Sinarmas itu hampir 20 triliun. Sementara tadi ada kasus bagaimana ini perusahaan-perusahaan besar ini selalu mendukung keluarga Jokowi, termasuk misalnya Sinarmas itu kan mendukung program-program IKN atau yang lain-lain ya. Nah, kita ingin ini diusut oleh KPK. Tapi yang lebih penting tadi yang melibatkan tiga besar tadi ya, gratifikasi yang dilaporkan Ubed, gratifikasi anak-anak Jokowi, kemudian Blok Medan, kemudian yang penting lagi tadi kaitannya dengan masalah apa namanya sawit itu ya.